Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat bertasalam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya dan juga untuk umatnya. Selamat dakwah Ahmadiyah bukanlah termasuk dari agama Islam, karena Ahmadiyah mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan mereka mempunyai kitab selain kitab suci Al-Quran, yaitu yang disebut sebagai Tazkirah. Selamat dakwah Ahmadiyah sudah tersebar dan ada di Indonesia, jadi kita harus berhati-hati. Dan ajaran Ahmadiyah tersebar luas di belahan Eropa dan juga di Amerika. Berikut ini adalah kesesatan Ahmadiyah. Sahabat dakwah, semua ulama dunia sepakat Ahmadiyah adalah suatu kelompok di luar Islam. Keputusan ini semakin diperkuat dengan fatwa Rabita Alam Al-Islami atau Liga Dunia Muslim. Setidaknya ada dua hal yang membuat ajaran Ahmadiyah menyimpang dari akidah Islam. Yang pertama, kelompok ini meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yakni Mirza Ghulam Ahmad. Padahal Allah telah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah nabi terakhir. Ada banyak dalil yang menegaskan hal ini. Salah satunya adalah Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40, yang artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, melainkan dia adalah Rasulullah SAW dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya, Ahmadiyah juga mempunyai kitab suci selain Al-Quran yang disebut Tazkirah. Padahal Allah juga telah menyatakan Islam adalah agama yang sempurna, sehingga tidak ada lagi kitab suci sesudah Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah berfirman, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu." Sahabat dakwah, berdasarkan dua catatan di atas, maka Ahmadiyah telah menyalahi hal-hal yang sangat prinsip dalam agama Islam. Mereka sebenarnya telah memiliki agama baru, yakni agama Ahmadiyah, bukan Islam. Namun yang membuat Muslim keberatan, termasuk di Indonesia, kelompok ini masih saja menggunakan atau membawa-bawa nama Islam dalam berbagai pergerakannya. Ini jelas sesat dan menyesatkan. Sahabat dakwah, bila ditelusuri dari fakta sejarah, kita bisa memahami bahwa agama Ahmadiyah memang sengaja diciptakan oleh imperialis Inggris untuk dijadikan sebagai alat pemecah belah umat Islam di India. Kepentingan kaum penjajah tersebut kala itu sudah jelas, yakni untuk meredam perlawanan pejuang Muslim dan melanggengkan kekuasaan mereka di anak benua Asia tersebut. Sampai sekarang kekuatan politik imperialis Inggris terus menjaga kelangsungan Ahmadiyah, sehingga ajaran saat ini menyebar sampai ke Indonesia, bahkan ke pelosok dunia. Beberapa tahun yang lalu sempat ada desakan yang luar biasa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, juga umat Islam di tanah air, agar pemerintah segera membubarkan kelompok Ahmadiyah. Sahabat dakwah, Ahmadiyah awalnya memang didirikan di India pada abad ke-19. Namun keyakinan tersebut kini sudah merambah hingga ke berbagai penjuru dunia. Beberapa kalangan ada yang membagi kelompok menjadi dua aliran, yakni Ahmadiyah Qadian dan Lahore. Apapun nama mereka, keduanya tetap sama menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi dan Isa yang turun di akhir zaman. Sahabat dakwah, Ahmadiyah adalah gerakan yang lahir pada tahun 1900 Masehi yang dibentuk oleh pemerintah kolonial di Inggris di India, didirikan untuk menjauhkan kaum muslim dari agama Islam dan dari kewajiban jihad dengan gambaran bentuk art khusus, sehingga tidak lagi melakukan perlawanan terhadap penjajah dengan nama Islam. Gerakan ini dibangun oleh Mirza Ghulam Ahmad. Sahabat dakwah, Mirza Ghulam Ahmad hidup pada tahun 1839 sampai 1908 Masehi. Dia
Dilahirkan di desa Khadian di wilayah Punjab, India tahun 1839 Masehi. Dia tumbuh dari keluarga yang terkenal suka khianat kepada agama dan negara. Itulah dia tumbuh mengabdi kepada penjajah dan senantiasa mentaatinya. Ketika dia mengangkat dirinya menjadi nabi, kaum muslimin bergabung menyibukkan diri dengan dirinya sehingga mengalihkan perhatian dari jihad melawan penjajah Inggris di India. Oleh pengikutnya, dia dikenal sebagai orang yang suka menghasut atau berbohong, banyak penyakit, dan juga pecandu narkoba. Pemerintah Inggris banyak berbuat baik kepada mereka sehingga dia dan pengikutnya pun memperlihatkan loyalitas kepada pemerintah Inggris. Di antaranya, yang melawan dakwah Mirza Ghulam Ahmad adalah Syekh Abdul Wafa, seorang pemimpin Jami'ah Ahlul Hadis di India. Beliau mendepa dan mematahkan hujah Mirza Ghulam Ahmad, menyingkap keburukan yang disembunyikan, kekufuran serta penyimpangan pengakuannya sebagai seorang nabi. Ketika Mirza Ghulam Ahmad masih juga belum kembali kepada petunjuk kebenaran, Syekh Abdul Wafa mengajaknya bermuhabalah atau berdoa bersama agar Allah mematikan siapa yang mendustakan di antara mereka yang benar saat hidup. Tidak lama setelah bermubahalah, Mirza Ghulam Ahmad menemui ajalnya pada tahun 1908 Masehi. Pada awalnya Mirza Ghulam Ahmad berdakwah sebagai para dai Islam yang lain, sehingga berkumpul di sekelilingnya orang-orang yang mendukungnya. Selanjutnya dia mengklaim bahwa dirinya adalah seorang mujadid atau pembaharuan. Pada tahap berikutnya dia mengklaim dirinya sebagai Mahdi al-Muntazar dan Masih al-Maud. Lalu setelah itu mengaku sebagai nabi dan menyatakan bahwa kenabiannya lebih tinggi dan agung dari kenabian nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Sahabat dakwah, dia mati meninggalkan lebih dari 50 buku, buletin serta artikel karya-karyanya. Di antaranya pemikiran dan keyakinan Ahmadiyah, meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Al-Masih yang dijanjikan, meyakini bahwa Allah berpuasa melakukan sholat. Sahabat dakwah, Ahmadiyah bukanlah Islam. Dari segi eksistensi, Ahmadiyah adalah sebuah gerakan kebangkitan Islam dan mazhab atau aliran baru dalam Islam, berlahir dari suatu abad yang lalu yang tak lepas dari kontroversi. Hal prinsip yang membedakan antara Islam dan Ahmadiyah adalah sebagaimana dikatakan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah soal kenabian, karena Ahmadiyah menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Itu suatu pendapat yang tidak boleh dipersoalkan lagi dan itu jelas menyimpang dari agama Islam. Sosok yang diyakini Ahmadiyah sebagai nabi penerus setelah Nabi Muhammad SAW adalah Mirza Ghulam Ahmad, yaitu dia sendiri adalah seorang pendiri Ahmadiyah. Dalam kesepakatan seluruh umat Islam di dunia, tajdid atau pembaruan itu boleh, tapi sifatnya adalah sebuah gerakan. Tapi kalau tajdid itu kemudian mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, itu jelas menyimpang dari agama Islam. Sahabat dakwah, peneliti Ahmadiyah dari FISIP Universitas Merdeka Malang dan menulis buku Marginalisasi dan Keberadaban Masyarakat, Catur Wahyudi mencatat ada 3 aspek yang menjadikan Ahmadiyah kontroversial dan dinilai menyimpang dari Islam. Ahmadiyah dinilai tidak memiliki konsistensi dalam syahadat Islam akibat keyakinannya terhadap sosok Mirza Ghulam Ahmad yang diposisikan sebagai nabi, padahal Islam memandang Nabi Muhammad SAW adalah Khatamul Nabiyyin atau Nabi Mutakhir. Kendati demikian, tambahnya Ahmadiyah memposisikan pendirinya Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi penerus yang tidak membawa risalah, dan wahyu yang diterimanya dimaknai sebagai penjelasan dari risalah Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah penelitian mencatat dalam bersahadat pernyataan yang dikumandangkan sama dengan golongan Islam. Demikian pula kumandang azan dan termasuk pula dalam bacaan sholat menyangkut kesaksian atau syahadah. Alasan kedua mengapa Ahmadiyah dianggap kontroversial menurutnya ialah fakta di mana Mirza Ghulam Ahmad mendakwahkan diri sebagai Imam Mahdi
dan Al-Masih Al-Ma'ud, Imam Mahdi yang dijanjikan, juga menjadi bagian perdebatan dan menjadi perbedaan yang mendasar dengan Islam yang pada umumnya masih menunggu kehadiran Imam Mahdi dan Al-Masih yang dipahami sebagai sosok dari Isa Al-Masih. Faktor ketiga mungkin timbul akibat pemahaman yang keliru. Kumpulan wahyu yang disebut diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad oleh penganut dibukukan setelah beliau wafat ke dalam Tazkirah atau kadang ditulis dengan Tazkirah. Sebagian umat Islam menganggapnya sebagai kitab suci Ahmadiyah. Jelas. Sahabat dakwah, Al-Quran adalah kitab suci komunitas muslim Ahmadiyah yang wajib dibaca dan menjadi pegangan hidup. Sementara Tazkirah sifatnya seperti buku-buku Hasrat Mirza Ghulam Ahmad lainnya yang dianjurkan dibaca, tetapi bukan kitab suci seperti dalam konteks kitab suci agama-agama. Dalam sejumlah negara muncul tuntutan agar penganut Ahmadiyah tidak mendefinisikan diri mereka sebagai muslim. Di Pakistan bahkan tidak hanya sebatas tuntutan tetapi sudah dalam bentuk larangan dan ancaman pidana. Sahabat dakwah, setelah pendirinya wafat pada tahun 1908 secara organisasi Ahmadiyah dikomandai secara terpusat oleh seorang pemimpin rohani yang dikenal sebagai Khalifah Islam. Organisasi ini berbendera Ahmadiyah Muslim Community atau Jemaah Muslim Ahmadiyah yang saat ini dipimpin oleh Mirza Masroor Ahmad, pemimpin spiritual kelima dalam sejarahnya. Seorang khalifah dipilih oleh komite khusus melalui proses panjang mirip dengan pemilihan pemimpin gereja Katolik Roma. Ia bertugas membimbing para penganut dalam bidang kerohanian dan dunia. Khalifah juga memimpin sholat Jumat dan sholat khusus di hari besar Islam. Biasanya ini diselenggarakan di Baitul Fut di London, Inggris, masjid yang menjadi sentra kegiatan Ahmadiyah di seluruh dunia. Sahabat dakwah, dari bilik-bilik kecil di masjid yang terletak di London Selatan ini, 7 penerjemah diantaranya bahasa Arab, bahasa Inggris, Jerman langsung mengalihkan bahasa isi khotbahnya dari bahasa Urdu. Jadi jemaah yang tidak paham bahasa nasional Pakistan bisa meminjam alat pendengar nirkabel yang memilih bahasa yang dia mengerti. Khotbah juga disiarkan di televisi Ahmadiyah yang terjemahan di seluruh dunia, walau jemaah Ahmadiyah di Indonesia biasanya harus menunggu selama beberapa pekan untuk mendengarkan khutbah sang khalifah karena harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Berbeda dengan kekhalifahan Islam yang didengungkan oleh kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Islam atau ISIS, kekhalifahan Ahmadiyah tidak melakukan gerakan-gerakan politik yang mengancam eksistensi kekuasaan pemerintah. Sahabat dakwah, dalam sejarah aliran Islam yang relatif baru ini, markasnya sudah berpindah 2 kali. Pertama dari kota kelahirannya, Qadian, ke Rabwah, Lahore, sebagai akibat pemisahan wilayah India Pakistan setelah pendudukan Inggris pada tahun 1947. Kedua, begitu Pakistan resmi melarang Ahmadiyah pada tahun 1974, terjadi persekusi skala besar terhadap Ahmadi. Keselamatan sang khalifah pun terancam, maka basis gerakan dipindahkan ke London, Inggris pada tahun 1980.